Kelompok-kelompok Wahabi ini bukan hanya berjenggot dan bercingkrang, bukan Pak, mereka menganggap orang lain kafir. Mereka melakukan klaim-klaim kebenaran. Mereka menganggap orang NU ini orang yang terkontaminasi ajaran-ajaran Hindu dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf, saya kadang-kadang sok tahu ini di depan ini. Kadang-kadang saya dianggap, wah ini Cak Islah ini banyak literatur, ini pinter. Bukan Pak, saya cuma lebih dulu dari orang aja, lebih dulu tahu dari orang lain kadang-kadang. Ini yang kadang-kadang orang, wah ini cerdas. Enggak, saya ini sama, kita ini belajar semua. Tapi memang Pak, itu mobil saya itu setengahnya buku Pak. Semua kitab klasik saya baca, kitab apapun, klasik Islam saya baca, klasik Yunani saya baca. Karena saya nggak mau terpaku hanya pada satu buku lalu menganggap ini yang paling benar. Saya juga pernah terpapar Wahabi Pak. Saya pernah mengkafirkan Gus Dur. Gus Dur saya anggap sebagai antek-Zionis. Pernah waktu kuliah. Karena membaca Ma'alim fil Thoriq dan fi Dhilalil Qur'annya Said Qutb. Saya juga membaca Jahiliyatul Qarnin Islamnya Muhammad Qutb. Saya baca semua. Jihadiyah Tarbiyahnya Muhammad Azzam saya baca. Sehingga apa? Semua orang ini menjadi musuh saya. Saya enak sekali ngelihat logo NU itu. Saya sempat seperti itu. Ini apa? Ini ada tambangnya. Ini memang mau ngegeret apa? Betul, saya mengkhianati pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, termasuk kakek saya hianati. Tapi kemudian saya berpikir, ya Allah, kalau saya ini terus begini, saya akan menjadi robot orang lain. Saya membaca buku sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya saya menulis salah satu buku saya yang pertama yang diterbitkan di Indonesia, namanya Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Di situ saya betul-betul mempelajari pemikiran Nurholis Majid, Fazlur Rahman, Buya, Syafi'i Ma'arif, Gus Dur, dan sebagainya. Sehingga otak saya terbuka. Saya menulis buku sudah 3 Pak. Yang satu Sidewalk of Manhattan. Ini terbitnya di Kanada, di Ontario. Yang kedua adalah Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Yang ketiga adalah Intoleransi dan Radikalisme, Kuda Troya Politik dan Agama. Ini semua bisa dilihat di Gramedia. Bukan promosi, enggak. Karena kalau beli ya Gramedia juga yang kaya, saya biasa aja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, para kiai, para ulama, para asatid. NU ini harus betul-betul dipersolid. Kita harus betul-betul menggunakan rasio berpikir kita bahwa NU ini adalah target utama dari berbagai gerakan ideologi transnasional, khilafah, salafi, wahabi, dan sebagainya. Ini kan cuma mereka bertakiyah dan gak mau ngaku. Akhirnya mereka nyusup ke dalam, menggerus kita satu persatu, hingga akhirnya kita betul-betul tidak kokoh lagi. Dan setelah kita tidak kokoh lagi, kita kemudian betul-betul bisa dirubuhkan serubuh-rubuhnya bersama seluruh negara ini. Satu hal yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia ini negara gak masuk akal Pak. Kita ada 17.000 pulau, ada ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau kita jadi ada di Arab Pak, kita udah pecah menjadi 20 negara. Kalau kita ada di Eropa mungkin jadi 15 negara. Tapi kita ini betul-betul menjadi satu kesatuan. Ini yang harus kita selamatkan, kita pertahankan untuk NKRI, Pancasila, dan tentu saja untuk perekat dari semua perbedaan ini, kita dalam satu entitas yang bernama Nahdlatul Ulama. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, para kiai, sahabat-sahabat semuanya yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah kita simak yaitu penjelasan singkat dari aktivis NU atau intelektual muda NU, yaitu Gus Islah Bahrawi. Ya, itu tadi penjelasan sangat gamblang dari Gus Islah Bahrawi tentang bagaimana kejahatan atau bahayanya doktrin Salafi Wahabi. Bahkan beliau tadi yang menceritakan bahwasanya beliau ini juga pernah terpapar ideologi Salafi Wahabi. Artinya beliau ini mantan dari penggiat Wahabi, walaupun beliau itu lahir dari keluarga NU, kemudian beliau terpapar paham atau ideologi Wahabi, kemudian menjadi aktivis Wahabi,
Dan alhamdulillah akhirnya beliau kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama, sehingga beliau banyak melakukan kajian atau melakukan pencerahan untuk kita semuanya dari berbagai tempat tentang bagaimana bahayanya ideologi Wahabi. Karena beliau sebagai pelakunya yang pernah menjadi bagian dari gerakan Salafi Wahabi, tentu beliau sudah sangat mafhum, sangat paham bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, itulah pentingnya kita bagi generasi muda NU agar kita semakin solid, karena kita tahu NU ini diserang oleh Salafi Wahabi dari berbagai media, dari sudut manapun. Jadi NU ini menjadi target utama atau menjadi incaran, menjadi serangan yang membabi buta dari kelompok Salafi Wahabi, sehingga generasi mudanya, amaliyahnya, semuanya ini diserang oleh Salafi Wahabi dengan media sosial yang tiada hentinya ya. Amaliyah-amaliyah ini diserang oleh Salafi Wahabi sebagai amalan sesat, bid'ah, kafir, musyrik, dan sebagainya. Nah, ini tentang bagaimana bahayanya ideologi Salafi Wahabi. Bahkan tadi Cak Islah Bahrawi atau Gus Islah Bahrawi menjelaskan dengan sebuah fakta, bahkan beliau ini berani untuk mengkafirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini sebuah fakta. Kalau anak muda yang terpapar ideologi Wahabi, ya ini tentu akan gampang untuk mengkafirkan orang yang berbeda pandangan atau berbeda pendapat. Ya, bukan hanya mengkafirkan masyarakat atau orang lain, bahkan orang tuanya, keluarganya, semuanya yang masih kerabat, bahkan satu kampungnya atau satu desanya ini dicap semuanya kafir, seolah-olah hanya dirinya yang layak untuk masuk surga. Ini betapa ekstrimnya, betapa ngerinya orang yang sudah terpapar ideologi Salafi Wahabi. Jika siapapun yang tidak sependapat, siapapun yang tidak masuk dalam golongan Salafi Wahabi, pasti akan dituduh dengan stigma yang buruk ya. Entah itu tuduhan kafir, musyrik, bid'ah, syirik, syubhat, dan sebagainya. Nah, ini ujaran-ujaran kebencian yang dilayangkan oleh Salafi Wahabi, termasuk dituduh amalan Syiah. Nah, ini betapa ngerinya. Ya, tapi ya kita patut bersyukur Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang terus mengawal, menjaga amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini pentingnya warga NU bukan hanya berjamaah, bukan hanya berkelompok-kelompok melakukan majelis kajian, tapi juga harus solid jamiyahnya, artinya organisasi. Karena melalui organisasi ini berbagai macam strategi dakwah yang dilakukan akan semakin solid ya. Insya Allah dengan kepengurusan di setiap wilayah ini tentu akan menambah semangat berdakwah bagi Nahdlatul Ulama, sehingga berbagai macam paham sesat termasuk paham Salafi Wahabi ini bisa dibendung ya. Nah, itu antisipasi kepada kita semuanya, masyarakat kita semuanya, jangan sampai anggota keluarga kita terpapar ideologi Salafi Wahabi. Mereka yang masih minoritas ini berani mengkafirkan umat Islam, yang mayoritas yang kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkafirkan pemerintah, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penyerangan secara senjata, tidak memberontak, tapi pada dasarnya kelompok Salafi Wahabi ini juga mengkafirkan atau menganggap sesat pemerintah. Kenapa? Buktinya mereka mengkafirkan orang yang menggunakan musik misalnya atau nyanyian lagu-lagu, sedangkan negara kita sendiri memiliki lagu nasional misalnya, lagu wajib. Itulah
sehingga sangat berbahaya. Bahkan mereka mengkafirkan orang yang hormat bendera. Nah, ini berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, itu jangan sampai keluarga kita, masyarakat kita kemasukan atau terpapar dari ideologi Salafi Wahabi. Kalau sudah ada jejak atau tanda-tanda yang masuknya itu, maka segera kita stop, kita hentikan, kita sadarkan. Karena pada dasarnya mereka yang sedang gandrung, sedang mabuk paham Salafi yang mereka mengaku sebagai manhaj salaf, ini pada dasarnya mereka ini sesat tapi tidak sadar, ya. Seolah-olah merasa mendapat hidayah, seolah-olah paling islami, pada dasarnya mereka justru malah sesat, ya. Jadi hanya bungkusnya saja, hanya covernya saja. Mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Hadis, mengaku sebagai manhaj salaf, yang lainnya sesat semuanya, yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah hanya kelompok mereka sendiri. Itu karena minimnya pemahaman mereka, karena mereka hanya sedikit ilmu, sehingga ilmu yang sudah didapatkan itu seolah-olah itu adalah kebenaran sejati yang tidak ada pembandingnya, tidak ada kebenaran yang lain kecuali kebenaran itu hanya dari kalangan mereka, sehingga merasa mereka lah yang paling layak untuk mewarisi surga. Kelompok lain ini sesat, kafir, musyrik dan sebagainya yang mereka cap tidak layak masuk surga. Nah, ini jadi kita harus waspada, hati-hati semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama, dari generasi mudanya, dari masyarakatnya semuanya, untuk berhati-hati, waspada. Karena kita tahu NU ini menjadi target utama, menjadi incaran. Bagaimana kelompok Salafi Wahabi tujuannya adalah ingin menghancurkan NU. Ya, jadi targetnya adalah bagaimana NU hancur lebur, NU bisa mereka kalahkan, sehingga ajaran Salafi Wahabi bisa mereka terapkan di NKRI. Itu yang menjadi tujuan utamanya. Nah, selain Wahabi juga ada ideologi khilafah atau HTI, dan alhamdulillah sudah mendapat pelarangan atau sebagai ormas terlarang yang ada di Indonesia. Nah, ini jadi antara Salafi Wahabi dengan HTI misalnya, ini sama-sama berbahaya. Bedanya kalau Salafi Wahabi ini menyerang amaliyah, bagaimana amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara Indonesia ini bisa rusak, bisa hancur, sehingga bisa digantikan dengan akidah mereka, yaitu akidah Mujassimah, akidah Tauhid yang mereka pahami. Nah, ini jadi targetnya itu berbeda antara Salafi Wahabi dengan HTI. Jadi kalau Salafi Wahabi lebih kepada amaliyah NU agar sesuai dengan paham sesat Salafi Wahabi, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI tujuannya bukan menyerang amaliyah NU, tapi menyerang bagaimana negara ini hancur, negara ini bisa porak-poranda, sehingga tujuan utamanya mereka ingin mendirikan sebuah konsep negara baru yang disebut dengan negara khilafah atau daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah, yang mereka sangat benci dengan negara demokrasi. Nah, ini jadi sama-sama berbahaya, sama-sama ingin merusak NKRI, hanya bagi-bagi tugas saja. Kalau Salafi Wahabi ingin memusnahkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, sedangkan HTI ini bagaimana mengganti dasar negara atau sistem kenegaraan menjadi negara yang mereka anggap paling islami, yaitu negara khilafah. Mudah-mudahan penyampaian dari Gus Islah Bahlawi tadi bisa kita pahami semuanya, agar kita lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, agar tidak terkontaminasi, tidak tercemar atau terpapar ideologi ekstrim, yaitu Salafi Wahabi. Maaf atas segala kekurangannya, kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.